Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ito Putralati Pratama. Saya adalah perwakilan dari kelompok 9 yang ingin menyampaikan tema pentingnya pendidikan karakter bagi bangsa yang berlandas Pancasila. Dan adapun anggota kami yaitu dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja filsafat Indonesia, tetapi lebih luas lagi, yakni filsafat bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Lunturnya nilai-nilai Pancasila di dalam jiwa masyarakat Indonesia disebabkan oleh banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menyebabkan masyarakat meniru perilaku orang-orang Barat, serta banyak masyarakat yang masih menganggap Pancasila hanya sebagai dasar negara, karena kurangnya pemahaman tentang penjabaran dari setiap sila dari Pancasila. Dari banyaknya akibat yang ditimbulkan karena lunturnya nilai-nilai Pancasila, terdapat beberapa solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai terluntur. Beberapa solusi meliputi pemerintah, masyarakat, dan generasi muda harus mampu memfilter kebudayaan asing. Dari banyaknya akibat yang ditimbulkan karena lunturnya nilai-nilai Pancasila, terdapat beberapa solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai terluntur. Beberapa solusi meliputi pemerintah, masyarakat, dan generasi muda harus mampu memfilter kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan Pancasila adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara yang berlandaskan pemahaman politik dan kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam sila pada Pancasila. Salah satu ciri utama pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila ini adalah pendidikan berbasis karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila lah yang mengajarkan bagaimana seorang warga negara yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Pendidikan Pancasila mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membutuhkan jati diri moral bangsa. Pemerintah harus lebih memaksimalkan kembali pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila di setiap sekolah, sejak sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembelajaran Pancasila di sekolah dasar sangat penting karena merupakan proses awal dari rangka pengembangan karakter manusia selanjutnya. Dan Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan ajaran mayoritas sangat penting diajarkan pendidikan Pancasila. Karena mahasiswa adalah bibit bangsa dan masa depan bangsa, maka dengan menerapkan Pancasila, warga negara Indonesia diharapkan mampu memenuhi, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu langkah-langkah penerapan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah salah satu pembelajaran yang sangat penting terutama dalam pembangunan moral seperti pendidikan Pancasila juga mampu menyadarkan masyarakat untuk dapat menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral, dan lain-lain
Langkah-langkah penerapan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila adalah sebagai berikut. Tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan langkah awal yang dijadikan dasar dan juga patokan untuk mengambil langkah selanjutnya. Pada tahap persiapan ini juga merupakan tahap awal untuk menentukan keberhasilan dari penerapan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Langkah yang perlu dilakukan pada tahap persiapan yaitu 1. Pembuatan RPP, 2. Pengajuan kurikulum baru. Pada tahap persiapan langkah awal yang dapat dilakukan adalah pembuatan rencana. Pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun langkah-langkah pembuatan RPP adalah menuliskan identitas mata pelajaran, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, menuliskan materi ajar, menentukan metode pembelajaran, merumuskan kegiatan pembelajaran, menemukan media atau alat atau bahan atau sumber belajar, dan terakhir hasil belajar. Langkah yang dilakukan setelah pembuatan RPP adalah pengajuan kurikulum baru. Pengajuan kurikulum baru harus dibawa koordinasi Dinas Pendidikan Daerah. Untuk selanjutnya, Dinas Pendidikan Daerah diminta mendaftarkan sekolah yang berminat menerapkan kurikulum baru. Lalu sekolah yang telah mengajukan kurikulum baru secara mandiri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Demikian juga pelatihan guru secara mandiri bisa dilakukan dengan anggaran sendiri, tetapi tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyediaan instruktur yang diperlukan. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap kedua setelah tahap persiapan langkah yang perlu dilakukan pada tahap evaluasi yaitu 1. Pengujian terhadap pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. 2. Melakukan revisi kurikulum jika diperlukan. Pengujian terhadap pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum sudah selesai, apakah kurikulum sudah sesuai dengan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila harus memenuhi syarat yang ditentukan seperti adanya nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, dan nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Melakukan revisi kurikulum jika diperlukan. Kurikulum dapat diubah bila terdapat pendirian baru mengenai proses belajar. Harus ada pertimbangan sebelum melakukan revisi pada kurikulum, diantaranya perbaikan kurikulum tergantung pada pertumbuhan guru. Sekolah menjadi pusat perencanaan dan kurikulum harus memiliki pengalaman-pengalaman untuk membantu para mahasiswa melakukan penyesuaian diri terhadap kehidupan sekarang. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah tahap persiapan dan tahap evaluasi. Tahap pelaksanaan ini berupa dua, yaitu sosialisasi kepada para pendidik dan memberikan contoh teladan. Sosialisasi kepada pendidik mengenai pendidikan berbasis karakter Pancasila dengan cara memberikan para guru arahan tentang bagaimana pendidikan Pancasila ini diterapkan pada peserta didik, serta menjelaskan arti penting Pancasila dalam dunia pendidikan. Memberikan contoh teladan artinya dibuat suatu peraturan bahwa seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah harus menerapkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aktivitas, dan ada peringatan bagi pelanggarnya. Kelebihan dan kelemahannya yaitu
Penerapan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila memiliki banyak kelebihan, antara lain: 1. Pendidikan Pancasila memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. 2. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan-kelebihan tersebut tentu sangat penting dalam membentuk moral peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun memiliki banyak kelebihan, tetapi pendidik Pancasila juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah pendidikan Pancasila tidak dapat diterapkan oleh negara lain selain Indonesia. Hal ini karena Pancasila adalah hasil pemikiran dari para pendiri bangsa Indonesia, sehingga negara lain dilarang untuk menggunakannya. Hal ini tentu mengecewakan negara lain yang ingin menerapkan pendidikan berbasis Pancasila, karena pendidikan Pancasila sejalan dengan tujuan pendidikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.